Bab 315. Mulut besar bayangan Changlong tertutup seperti langit. Dalam sekejap, langit berbintang di sekitarnya benar-benar lenyap, digantikan oleh kegelapan tanpa batas. Boom! Ada ledakan di benak Yun Che, dan seluruh dunia spiritual sepertinya hancur oleh dampaknya dalam sekejap. Meskipun dia sudah cukup siap secara mental, dia masih tidak menyangka bahwa dampak mental ini akan begitu menakutkan. Hehe meraung keras, memusatkan seluruh energinya, dan membangkitkan seluruh keinginannya. Tapi apalagi meyakinkan lawan, bahkan melawan pun mustahil. Dia benar-benar rentan. Dia terluka berkali-kali dalam dua kehidupannya, tetapi jiwanya tidak pernah runtuh, dan tekadnya sekuat baja. Namun di bawah pengaruh jiwa Dewa Naga, dia berada di ambang kehancuran hanya dalam beberapa tarikan napas. Dia merasa seperti perahu kayu tipis yang berputar-putar di tengah gelombang badai. Mungkin detik berikutnya, dia akan hancur total oleh ombak menelan. Dia awalnya berpikir bahwa Changlong kuno memintanya untuk mencoba menggabungkan jiwa Dewa Naga sendiri. Jadi jiwa Dewa Naga ini seharusnya berada dalam jangkauan yang bisa dia gabungkan, tetapi itu akan lebih sulit. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa dia benar-benar salah. Kekuatan sinar jiwa ini melebihi ekspektasinya berkali-kali. Meskipun dia mengatasi rasa takut akan penindasan absolut dengan kemauan yang sangat kuat, dia tidak mampu bersaing sama sekali, seperti kelinci muda. Bahkan jika tidak ada rasa takut, mungkin dia benar-benar mengalahkan elang itu. Klik, seluruh tubuh bagian atas Yun Che bergetar, dan suara retakan yang jelas datang dari area dada. Rohnya sepenuhnya ditekan oleh jiwa Dewa Naga, dan bahkan hendak ditelan. Menjadi mustahil untuk membubarkan sebagian dari rohnya ke mengintegrasikan sumsum Dewa Naga. Sumsum Dewa Naga secara langsung menerobos semua penindasan, dan mulai bergerak cepat di tulang Yun Che. Wajah Yun Che mulai terlihat semakin pucat, dengan keringat mengucur dari dahinya, dan bahkan wajahnya gigi yang tadinya terkatup, semua mulai melemah. Aduh! Changlong kuno menghela nafas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, apakah persepsiku salah? Dia memiliki pembuluh darah misterius dewa jahat, dewa sunyi dan seni misterius, kekuatan Sirius, dan darah burung Phoenix. Tapi dia tidak memiliki jiwa dewa. Tapi kenapa aku selalu merasa samar-samar bahwa dia memiliki aura jiwa dewa di tubuhnya? Mungkin, aku benar-benar melakukan kesalahan. Petik 2. Sejujurnya, jiwa manusia tidak akan pernah bisa. Bahkan jika itu adalah sisa jiwa kecil yang dapat menyatu dengan jiwa Tuhan, adalah keajaiban bahwa dia dapat mempertahankannya dengan kekuatan jiwanya selama 10 napas tanpa sepenuhnya runtuh. Tampaknya bakatnya dalam kekuatan jiwa, tampaknya dia tidak lebih lemah dari kekuatan misterius. Kalau begitu, biarkan aku membantunya menyelesaikannya. Dengan suara rendah naga biru kuno, sekelompok cahaya biru perlahan turun dari langit. Tepat ketika cahaya biru hendak menyelimuti Yun Che ketika dia berada di tubuhnya, dia tiba-tiba berhenti di sana, dan di udara, suara, "Oh," samar datang dari naga biru kuno. Di dahi Yun Che, tanda api milik garis keturunan Phoenix tiba-tiba muncul pada saat ini. Itu adalah tanda api emas, dan kumpulan api emas ini benar-benar terbakar. Jelas itu hanya sebuah tanda, tapi itu bergoyang dengan nyala api kemasan. Mungkinkah ini, sebagai pemimpin binatang suci, suara Changlong kuno jelas dipenuhi dengan keterkejutan. Laut spiritual Yun Che, yang berada di ambang kehancuran, tiba-tiba terbakar dengan api yang tak ada habisnya pada saat ini. Langit berbintang, yang telah ditelan oleh bayangan naga biru muncul kembali, dan hamparan cahaya kemasan yang luas muncul di sekitar Yun Che. Lautan, api, di atas lautan api, seekor burung emas merah besar melebarkan sayapnya dan bernyanyi. Panjangnya ribuan mil, hampir tidak lebih kecil dari bayangan naga biru. Seluruh tubuhnya terbakar api emas saat ia mengangkat kepalanya ke langit dan bernyanyi. Puluhan bintang di sekitarnya juga terbakar pada saat bersamaan. Mereka berubah menjadi abu terbang dalam sekejap mata. Mengaum, kicauan, bayangan naga biru dan burung emas meraung pada saat yang sama, dan suara burung emas sedikit lebih gemetar daripada suara bayangan naga biru. Meledak dengan cahaya merah keemasan, dan nyala api yang mengerikan membumbung ke langit, memuntahkannya dengan gila-gilaan, membentuk tak terhitung jumlahnya ada tonjolan-tonjolan besar yang menembus seluruh langit berbintang, dan setiap tonjolan itu bisa menelan sebuah bintang. Dengan kepakan sayap emas merah, semua tonjolan itu terbang menuju bayangan naga biru, dan mereka semua berkumpul bersama ketika mereka hendak mendekatinya. Itu mengembun menjadi matahari kecil yang sangat panas dan cukup menyilaukan untuk menembus jiwa, menelan seluruh tubuh besar bayangan naga biru.
Mengaum, mengaum, bayangan naga biru melawan dan melawan, tapi matahari kecil terlalu menakutkan. Bahkan jiwa dewa naga benar-benar tertekan. Perlawanannya hanya bertahan kurang dari 30 napas, lalu meraung. Suaranya hening, dan seketika hancur, berubah menjadi bintang biru yang melayang di langit. Tubuh Yun Ce bergetar hebat, dan dia tiba-tiba berbaring telentang di tanah, kesadarannya terdiam. Setelah Yun Ce koma, dia tidak bangun untuk waktu yang lama, dan tanda Phoenix di dahinya juga perlahan menghilang. Setelah sekian lama terdiam, suara Changlong kuno kembali terdengar dari langit. Ternyata persepsiku tidak salah. Hanya saja aku tidak menyangka jiwa Phoenix benar-benar memberimu hadiah yang begitu hebat. Hadiah. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Hal yang sama, mengagumi bakat dan karaktermu. Atau, seperti aku, dia juga melihat hal mengerikan itu. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Kecepatannya benar-benar mustahil lebih cepat dari kita. Barat pada dasarnya telah digeledah dalam 2 hari terakhir. Sepertinya dia pasti bersembunyi di timur. Kita telah ditipu olehnya lagi. Jika aku jangan potong dia menjadi beberapa bagian dengan tanganku sendiri, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Marah, kata Fan Moli dengan gigi terkatup. Sebelum bertemu Yun Ce, dia tidak akan pernah percaya bahwa suatu hari dia akan hampir terpesona oleh seorang junior beberapa kali. Dia adalah Wang Xuan setengah langkah, sosok top yang mendominasi angin biru, tapi dia ditipu oleh seorang junior. Dan terakhir kali, dia membutuhkan 2 hari penuh untuk bereaksi setelah ditipu. Jika Yun Ce bisa ditangkap, bahkan jika dia dipotong-potong, itu mungkin tidak bisa melepaskan semua kebencian di hatinya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang muncul di depan ke-7 orang itu adalah sebuah tanah kosong. Di gurun kematian ini, semakin dalam kamu pergi, semakin rumit medannya, dan binatang buas misterius menjadi lebih kuat. Tetapi tanah di dalamnya di depanmu ada hamparan tanah yang sangat luas. Anehnya kosong, sekilas tidak ada bayangan binatang misterius sama sekali. Bahkan auman binatang misterius itu pun tidak terdengar. Di tanah kosong, gunung rendah dan gua di bawahnya sangat menarik perhatian. Tempat ini jelas disebabkan oleh perkelahian. Kekuatan kedua tangan setidaknya berada di puncak alam Tianxuan. Fan Moli melihat sekeliling medan di sini, tapi pertarungan ini seharusnya memakan waktu 1 atau 2 tahun. Tampaknya seseorang saya datang ke sini 1 atau 2 tahun yang lalu dan berkonfrontasi dengan binatang misterius yang kuat di sini. Mata Fan Moli tertuju pada gua yang mencolok saat ini. Tiba-tiba, matanya menyipit dan ekspresinya berubah. Anak itu menjadi murung, dan wajah 6 orang lainnya juga jelas menunjukkan cibiran. Yun Ce, kamu benar-benar memilih tempat yang bagus untuk mengubur dirimu sendiri. Kali ini, biarkan aku melihat kemana kamu lari. Kesadaran. Yun Ce tiba-tiba terbangun, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Duduklah dan segera periksa lautan jiwa Anda. Setelah verifikasi ini, dia tetap di sana sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah jiwaku sendiri. Sangat familiar, namun sangat aneh. Karena lautan jiwanya seakan telah berubah dari lautan menjadi langit berbintang yang sesungguhnya. Itu begitu luas dan kuat sehingga dia bahkan tidak bisa memahami batasnya. Kekuatan spiritual yang diperoleh darinya tampaknya cukup untuk menelan semua tubuh spiritual, dan tidak dapat diancam oleh tubuh spiritual manapun. Apakah ini jiwaku sendiri? Jiwa seperti itu sepenuhnya melampaui batas kemampuan manusia dan tidak boleh muncul pada manusia sama sekali. Hal aneh lainnya datang dari tubuhnya. Dia segera melihat ke dalam tulangnya dan menemukan bahwa sumsum tulang yang mengalir di dalamnya semuanya berubah menjadi emas. Permukaan tulangnya samar-samar mengeluarkan cahaya keemasan. Sumsum tulang yang semula rapuh seperti kapas telah menjadi sekuat sup emas. Tulang yang awalnya sangat keras akibat temper Dao Fu Tujue dan darah naga kini beberapa kali lebih kuat. Itu sangat kuat sehingga dia yakin bahkan jika dia memukul lengannya dengan pedang berat itu dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu mematahkan satu tulang pun. Apakah kamu sudah bangun? Sepertinya kamu terkejut. Petik 2. Suara naga biru kuno terdengar di telinga Yun Ce. Yun Ce mengangkat kepalanya dan berkata, aku berhasil. Tapi, aku ingat dengan jelas. Aku ingat dengan jelas. Ingatan jiwa terakhir Yun Ce adalah melihat burung api besar tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya, dan kemudian menenggelamkan bayangan naga biru dengan api yang mengerikan.
Burung api besar apa itu? Tanda tanya, mengapa kamu berada di lautan jiwamu sendiri? Ya, Anda berhasil. Sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga telah sepenuhnya terintegrasi oleh Anda. Seluruh prosesnya jauh lebih singkat dari yang saya harapkan. Changlong kuno berkata perlahan, dan semua bergantung pada jiwa Phoenix kekuatan di dalam dirimu. Phoenix, kekuatan jiwa. Yunce terkejut. Dia sedikit mengernyit dan berkata, tapi, bagaimana aku bisa memiliki kekuatan jiwa Phoenix di tubuhku? Kembali ke Phoenix di dunia pencobaan, dia diberi 3 tetes darah Phoenix dan pil Dewa Angin, dan membaca bagian dari World Ode of the Phoenix, tapi ini tidak ada hubungannya dengan jiwa Phoenix di dalam tubuhnya sendiri. Bagaimana mungkin ada jiwa Phoenix? Dan jika iya, kenapa aku tidak mengetahuinya? Kekuatan jiwa Phoenix selalu ada di dalam dirimu, tetapi belum menyatu dengan jiwamu. Meski ada di lautan jiwamu, ia ada secara mandiri. 2 tahun lalu, saat aku pertama kali bertemu denganmu, aku sudah menyadarinya, tapi aku tidak menyangka bahwa jejak kekuatan jiwa Phoenix yang tersisa di dalam dirimu akan menjadi jiwa Phoenix yang paling berharga. Reaksimu memberitahuku bahwa kamu tidak mengetahui keberadaan jiwa Phoenix. Lihat, ayo. Roh Phoenix diam-diam memberimu hadiah besar. Yunce mengangkat kepalanya sedikit. Pada saat ini, matanya bergerak, dan dia tiba-tiba berpikir bahwa sebelum dia meninggalkan alam percobaan Phoenix, roh Phoenix memproyeksikan seberkas cahaya padanya. Dengan cahaya keemasan, warna tanda di dahinya juga berubah menjadi emas. Petik 2. Mungkin aku harus memberimu hadiah spesial. Ini adalah kekuatan spesial yang hanya bisa aku gunakan sekali dalam hidupku, tapi menurutku, suatu hari nanti aku tidak menggunakannya, dan kamu, membawa kekuatan dewa jahat, masa depanmu ditakdirkan menjadi luar biasa, dan akan sempurna untuk memberimu kekuatan ini. Adapun kekuatan seperti apa ini, ketika kamu menggunakannya ketika itu datang, kamu secara alami akan tahu. Mungkinkah hadiah yang disebutkannya adalah sinar jiwa Phoenix yang tersembunyi di lautan jiwaku? Yunce berbisik pada dirinya sendiri. Tidak, kata Changlong kuno, itu memang sinar jiwa Phoenix, tapi tidak sesederhana jiwa Phoenix. Ini adalah kemampuan unik Phoenix yang menentang langit. Bahkan aku, sebelum secara aktif melepaskannya kekuatannya, belum benar-benar mengenali keberadaannya. Kekuatannya jauh melampaui perlindungan jiwa. Petik 2. Lalu kekuatan macam apa itu? Tanya Yunce. Haha, Changlong kuno tersenyum dengan tenang. Saat kamu menggunakannya, kamu secara alami akan mengetahuinya. Apa yang dikatakan Changlong kuno persis sama dengan apa yang dikatakan roh Phoenix aslinya. Bab 316. Meskipun tidak ada perubahan pada kekuatanmu yang dalam sekarang, di bawah sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga, tubuh dan jiwamu telah membuat lompatan sublimasi. Namun, setelah mengintegrasikannya sepenuhnya, perasaanmu sendiri tidak jelas. Selain itu, dengan jiwa Dewa Naga dan sumsum Dewa Naga, kamu dapat melepaskan kekuatan garis keturunan Dewa Naga di tubuhmu dengan lebih sempurna. Hari ini, kekuatan tempurmu beberapa kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, dengan kekuatan jiwamu saat ini, kamu hampir tidak bisa membuka domain jiwa naga dari klan Dewa Naga kita. Jiwa naga, domain, maksudmu, domain, kata Yunce terkejut. Domain, itu adalah kekuatan dahsyat yang hanya dapat digunakan oleh alam Kaisar Xuan. Xia Qingyue dapat menggunakan alam tersebut karena dia memiliki 9 hati yang indah Xuan, dan dia sekarang berada di alam bumi Xuan. Bisakah dia benar-benar mengerahkan alam itu? Tahta hanya bisa mengerahkan. Benar, domain jiwa naga bukanlah domain serangan, juga bukan domain penindasan, penahanan, dan pertahanan, tetapi domain spiritual yang mendominasi. Anda akan tahu betapa kuatnya domain tersebut saat Anda menyalakannya. Hanya saja, meskipun itu alam spiritual, masih membutuhkan sebagian kekuatan mistik untuk mendukungnya. Baik itu kekuatan mistik maupun kekuatan spiritual, kamu masih sedikit enggan untuk membuka alam jiwa naga. Kecuali terpaksa, aku tidak mau kamu harus membukanya, karena itu dapat menyebabkan kerusakan jiwa yang tidak terduga padamu. Saat kamu menjadi lebih kuat, domain jiwa naga akan menjadi lebih kuat, dan jalanmu untuk menjadi orang yang kuat masih sangat panjang. Yunce diam-diam merasakan, roh kekuatan di laut mengangguk tanpa suara, merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Bagus sekali, meskipun jiwamu berlumuran darah dan dosa, namun setransparan kristal.
Aku yakin aku tidak akan memandang orang yang salah atau memilih orang yang salah. Di antara semua warisan kekuatan yang kutinggalkan, ini satu adalah tempat tempat terbaru dan terakhir yang diwariskan. Orang-orang yang mewarisi garis keturunanku mendirikan klan Dewa Naga di tempat itu, dan menjadi semakin kuat di bawah warisan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya saja itu kuat dan sering itu akan mengarah pada kesombongan dan keserakahan, dan aku tidak tahu seperti apa keluarga Dewa Naga saat ini. Dan orang yang mewarisi sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga, kamu adalah satu-satunya. Saya harap Anda tidak melupakan janji yang Anda buat kepada saya. Petik 2. Yunce mengangguk dan berkata dengan tulus, tentu saja saya tidak melupakan janji yang saya buat terakhir kali. Jika suatu hari saya benar-benar tiba di tempat itu, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan pedang yang Anda sebutkan. Jika memang benar, jika Anda menemukannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan cara membuka segelnya dan membiarkan putri Anda melihat terang hari lagi. Oke, Dengan cara ini, sisa jiwa yang telah aku perjuangkan selama bertahun-tahun akhirnya bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Biarkan aku akan menggunakan kekuatan terakhirku untuk melakukan satu hal terakhir untukmu. Jika aku menebak benar, kamu seharusnya memiliki ramuan naga dari Kaisar Naga Api Suan di tubuhmu. Panggil itu bersama dengan pedang patahan naga dari Mutiara Racun Langit. Benar, Yunce tertegun sejenak, dan tanpa bertanya apapun, dia mengeluarkan pedang patahan naga dan mutiara racun langit yang selama ini disembunyikan. Bisa dikatakan selain mutiara racun langit dan cermin reinkarnasi, dia mengeluarkan benda yang paling berharga. Mata biru Changlong di atas tiba-tiba bersinar. Sesar Naga dan Wang Xuandan melayang pada saat yang sama. Mengambang di langit, suara Changlong kuno terdengar. Pedang Sesar Naga ini ditinggalkan oleh manusia yang gagal masuk percobaan Dewa Naga ribuan tahun yang lalu. Jiwa naga muda tersegel di dalam tubuh pedang. Selama ribuan tahun, ia telah dipelihara oleh nafas nagaku karena telah ada di tempat percobaan Dewa Naga, karena telah ada tidak pernah diam. Karena kamu kebetulan memiliki pil naga dari naga Wang Xuan, maka mari kita penuhi. Petik 2. Dalam sekejap, pil naga Wang Xuan tiba-tiba terbakar dengan api merah, yang merupakan api naga milik yang sebenarnya, naga. Itu sangat panas bahkan udaranya terasa terbakar. Pedang patahan naga didorong oleh cahaya biru, pedang itu menyerbu ke dalam api Wang Xuan Longdan, dan dengan cepat sepenuhnya diselimuti oleh api. Kemudian, seluruh pedang berubah menjadi bola api besar, seolah-olah terbakar habis. Jika pemandangan itu dapat dilihat melalui api, Anda akan menemukan bahwa pil naga yang terbakar menyentuh gagang besar patahan naga, dan kemudian perlahan-lahan menyebar seperti pencairan, hingga sepenuhnya melekat dan diintegrasikan ke dalam Dragon Vault. Berdengung, api di udara padam seketika, pil naga Wang Xuan menghilang, dan pedang patahan naga jatuh. Untuk sesaat, kekuatan pedang yang mendominasi, sepanas matahari, beberapa kali lebih berat dan lebih kuat dari sebelumnya menyelimuti orang-orang di sekitarnya. Ruangan itu benar-benar sunyi. Ledakan, Sesar Naga jatuh dengan kuat ke tangan Yunce, dan tanah di bawah kaki Yunce langsung retak, dan seluruh gua bergetar sedikit. Yunce memegang Sesar Naga dengan erat, lengannya menegang untuk beberapa saat, dan matanya menunjukkan keterkejutan, dan cahaya kegembiraan yang ekstrim. Kemunculan patahan naga tampaknya tidak mengalami perubahan yang jelas, namun bobotnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Perasaan berat yang datang dari lengannya memberitahu Yunce bahwa patahan naga saat ini berbobot setidaknya 28.000 kg, dan momentumnya membuatnya, sebagai master, merasa tercekik. Dia mengangkat tangannya, mengangkat Sesar Naga secara horizontal, dan menuangkan energi yang sangat besar ke dalam pedang. Tiba-tiba, mata kepala naga di ujung pedang bersinar dengan dua cahaya yang menyilaukan, seperti mata ganas dari naga yang hidup. Cahayanya, pola tulang naga yang rumit pada tubuh pedang itu berputar dan menggeliat sedikit. Yunce memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, tapi dia jelas merasakan jiwa yang kuat. Jiwa Longfold, perasaan berat yang sangat besar membuat Yunce, yang memiliki kekuatan lengan yang luar biasa, merasa sedikit tidak terkendali, tetapi dia lebih bersemangat karena dia menyaksikan kelahiran senjata mendalam seorang raja. Apa yang dia pegang di tangannya adalah unik di seluruh Blue Wind Empire, pedang Wang Xuan yang cukup mengejutkan dunia. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kehancuran yang ditimbulkan oleh pedang semacam itu.
Kekuatan pedangnya yang tidak terlihat akan membuat banyak orang ketakutan tanpa adanya perlawanan. Yun Ce tiba-tiba melambaikan sesar naga, dan suara terobosan di udara sama beratnya dengan batu besar yang membebani hatinya, dan yang terjadi selanjutnya adalah raungan naga yang sangat jernih. Sulit untuk mengendalikan senjata dengan jiwa, tapi sekarang kamu memiliki jiwa Dewa Naga, dan jiwa pedangnya juga berasal dari jiwa naga muda. Ia akan sepenuhnya menyerah padamu. Bahkan jika kamu hanya di alam misterius bumi sekarang, hal yang sama dapat sepenuhnya mengendalikannya. Sayangnya, sepertinya kamu tidak punya waktu untuk segera beradaptasi, karena musuhmu akan segera muncul, dan sudah waktunya aku pergi. Bekerja sulit untuk menjadi kuat, bekerja keras untuk hidup. Kamu membawa dengan garis keturunan terakhirku, dan harapan terakhirku. Petik 2. Perasaan. Mengerikan itu, harapan, hanya ilusi sia-sia. Mata birunya menghilang, dan suara naga biru kuno juga ada di sana. Ada keheningan total pada saat ini. Nafas Dewa Naga, yang telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya benar-benar hilang, dan kata-kata terakhir yang tertinggal sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, membuat Yun Ce bingung. Perasaan menakutkan, apa maksudmu? Gumam Yun Ce, apa yang bisa membuat Dewa Naga yang kuat itu merasa menakutkan? Setelah merenung sejenak, dia mengalihkan pandangannya dan melihat keluar gua. Beberapa orang yang mengejarnya tidak lagi kurang dari 100 kaki darinya. Terlebih lagi, ada 7 dari mereka. Yun Ce mencibir dan menyeret Dragon Vault keluar. Setiap langkah yang dia ambil akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah kaki. Baru setelah dia mengambil lebih dari 10 langkah dia mengordinasikan postur tubuhnya dan berat Dragon Vault dan berjalan keluar sepenuhnya. Saat kami memasuki gua, tidak ada jejak kaki di bawah kaki kami. Begitu Yun Ce keluar dari gua, api di sekelilingnya bergoyang. 7 sosok jatuh dari langit dan mendarat di sekelilingnya, mengelilinginya. 7 aura energi misterius yang sangat kuat juga mengelilinginya dengan erat mengunci. Seorang praktisi dari alam mendalam bumi akan menjadi kaku dan kesulitan bernapas jika dia dikunci oleh kekuatan misterius dari hanya satu ahli alam mendalam langit yang kuat. Namun, Yun Ce dikunci oleh 7 ahli alam mendalam langit yang kuat pada saat yang sama, tapi dia tetap tenang dan tenang. Bukan saja wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan, melainkan tersenyum, seolah 7 orang di depannya tidak ada di sini untuk membunuhnya, melainkan untuk menyambutnya. Yun Ce, tidak peduli betapa liciknya kamu tidak bisa lepas dari genggaman kami. Kali ini, biarkan aku melihat kemana kamu lari. Fan Moran meraih pedang langit terbakar dan meraung. Cek, cek, Yun Ce mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, kamu anjing tua, bisakah kamu mengubah dialogmu setiap kali kita bertemu? Kamu selalu mengatakan bahwa aku tidak bisa melarikan diri, tapi sayangnya aku pergi begitu saja setiap kali aku mau, untuk. Ayo pergi, kamu hanya bisa mengikuti di belakang dan memakan debu seperti lalat tanpa kepala. Melihat wajahmu sudah bengkak seperti babi, apakah kamu tidak takut mereka akan membengkak menjadi puntung lagi? Jangan bicara omong kosong dengan dia. Melihat Yun Ce, kemarahan Fan Moli yang terpendam mulai membara, tangkap dia segera. Yun Ce, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Petik 2. Junior, menderita kematian. Fan Moran yang paling dekat kepada Yun Ce mengeluarkan raungan keras, seluruh tubuhnya terbakar, pedang langit terbakar keluar, dan dia menyerang Yun Ce dengan gerakan teratai merah langit terik. Tidak hanya Fan Moli, tetapi beberapa tokoh terkenal dunia berangkat untuk membunuh seorang pemuda, tetapi mereka belum berhasil, dan mereka tertipu. Semua orang menahan amarah mereka. Fan Moran begitu dia membuat bergerak. Itu adalah langkah yang sangat kejam, dan dia berharap dia bisa memotong Yun Ce menjadi 2 dengan 1 pisau. Ketika Fan Moran mendekat, Yun Ce dengan cepat berbalik, tapi bukannya menggunakan pedangnya untuk menangkis, tangan kirinya tiba-tiba meninggalkan gagang pedang dan meraih pedang surga terbakar milik Fan Moran. Mencari kematian, Fan Moran sangat marah, tetapi seketika itu juga, matanya dipenuhi rasa ngeri. Kakak, kekuatan Yun Ce tiba-tiba meletus seperti gunung berapi, dan dia benar-benar meraih pedang surga terbakar milik Fan Moran dengan tangan kosong. Dengan suara yang membuat jantung berdebar-debar, pedang surga terbakar dengan api. Memutar langsung, memutar lagi, api di atasnya benar-benar padam dalam satu tarikan napas, dan seluruh pedang langit terbakar telah dipelintir. Apa?
Apa? Mata Fan Moran hampir melompat keluar dari rongganya. Sebagai tetua ke-13 dari klan surga pembakaran, pedang Fan Moran tentu saja tidak memiliki kualitas biasa. Pedang surga pembakaran di tangannya disebut The Flame Mastiff, dan merupakan senjata misterius duniawi tingkat tinggi. Setelah diresapi dengan kekuatan misterius, cukup untuk menghancurkan gunung, memecahkan tanah, dan menghancurkan baja halus, tetapi di tangan Yun Ce, baja itu dengan mudah dipelintir. Ini beberapa kali lebih sulit daripada meledakkannya secara langsung. Sedangkan untuk tangan Yun Ce, hanya ada bekas darah yang tidak dalam dan tidak dangkal. Setelah ditempa oleh sumsum Dewa Naga, tulang-tulang Yun Ce sekarang sangat keras sehingga orang biasa tidak dapat memahaminya. Saya khawatir bahkan jika Fan Moran menebasnya dengan seluruh kekuatannya, itu hanya akan meninggalkan bekas yang dangkal, dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk memotongnya. Sekte surga terbakarmu benar-benar lusuh. Seorang tetua yang bermartabat benar-benar dapat menggunakan pisau patah yang bisa ditekuk hanya dengan memutarnya. Itu membuat orang tertawa. Saat kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, kamu harus ingat untuk memilih sekte yang lebih baik. Yun Ce tersenyum, dan pedang Long tiba-tiba mengenai dada Fan Moran. Ledakan, kekuatan yang tak tertandingi meletus seperti semburan gunung dan tsunami. Di tengah suara keras, tubuh Fan Moran langsung hancur menjadi dua bagian dan terlempar seperti dua kantong kain bahkan tanpa sempat mengeluarkan erangan teredam. Bab 317 13 tetua, tubuh Fan Moran terbelah menjadi dua. Satu setengah terbang ke arah Fan Duancang dan mendarat di kakinya. Setengah lainnya terbang ke arah Fan Moli, hampir mengenai wajahnya dengan darah. Tubuh bagian atas Fan Moran jatuh ke tanah, dan dia mengejang beberapa saat, matanya terbuka lebar, dan dia menolak untuk menutup matanya. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia mati. 6 orang yang tersisa semuanya ngeri, terutama beberapa orang yang melihat Yun Ce untuk pertama kalinya. Wajah mereka langsung pucat, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Dia tidak hanya mengambil pedang surga terbakar Fan Moran dengan tangan kosong, dia benar-benar menghancurkannya menjadi dua bagian dengan satu pedang. Fan Moran tidak hanya orang kuat di alam Tianxuan, tetapi juga ahli puncak di alam Tianxuan tingkat ke-7. Kekuatan keseluruhannya dapat masuk peringkat 10 besar di seluruh klan surga yang terbakar. Dengan kekuatan seperti itu, Xuanlinya pertahanannya sangat tirani, tapi dia benar-benar dikalahkan oleh ini. Pemuda itu langsung membunuh dengan satu pedang, masih mati tanpa seluruh tubuh. Beberapa orang yang biasanya memiliki hubungan baik dengan Fan Moran semuanya mengalami patah mata. Fan Duancang pernah bertarung dengan Yun Ce sebelumnya, dan dia berpikir bahwa Yun Ce tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Tapi pedang yang digunakan Yun Ce untuk menyerang Fan Moran barusan, meskipun itu hanya meremehkan, momentum yang meledak dalam sekejap benar-benar membuatnya jantungnya bergetar sesaat. Namun, ia sama sekali tidak percaya bahwa kekuatan seseorang bisa melonjak sedemikian rupa hanya dalam beberapa hari. Aura energinya yang dalam saat ini masih hanya di alam mendalam bumi. Tingkat 6, satu-satunya penjelasan yang terpikir olehnya adalah bahwa Fan Moran ceroboh. Itu hanya mungkin. Balaskan tetua ke-13. Tetua Agung, biarkan aku menghancurkan bocah ini dengan tanganku sendiri. Petik 2. Fan Duancang benar-benar marah, dan dia bergegas keluar dengan marah. Pedang langit terbakar muncul, menembus awan dengan gelombang api yang menghanguskan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dada C, saat Fan Duancang, orang super kuat kedua setelah Fan Moli di antara orang-orang ini, bergerak, suhu ruangan sekitar puluhan kaki tiba-tiba naik. Di belakang Yun Ce, Fan Moyu juga menikam. Duancang, biarkan aku membantumu. Sebagai tokoh senior klan surga terbakar, mereka semua sombong, dan mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti dua orang yang bekerja sama untuk menyerang satu orang, apalagi menyerang junior bersama-sama. Keduanya dari mereka berasal dari sekte yang sama dan sudah saling kenal selama beberapa dekade. Ini adalah pertama kalinya mereka menyerang satu orang pada saat yang sama. Yun Ce baru saja membunuh Fan Moran seketika, yang jelas menyebabkan kejutan psikologis yang sangat besar bagi mereka. Kedua pedang langit terbakar menari di udara dan membentuk dua lautan api yang sangat panas, menelan Yun Ce seperti dua gelombang laut merah. Senyuman menghina muncul di sudut bibir Yun Ce. Nyala api memang cukup panas untuk membakar batu menjadi lava, tapi bagaimana bisa menimbulkan ancaman baginya? Tanpa melihat mereka berdua,
dia menyerang dengan pedangnya. Kekuatan Overlord's Fury mencapai titik ekstrim baru di bawah kekuatan kuat Istana Naga Wangsuan, menyebabkan raungan marah yang sepertinya datang dari naga sungguhan. Boom boom boom, kedua lidah api itu hancur dalam sekejap dan tersebar menjadi percikan api di seluruh langit. Apa-apaan ini? Fan Duancang dan Fan Moyu terlempar pada saat yang bersamaan. Raut kengerian di wajah mereka kembali meningkat, tetapi mereka berteriak pada saat yang sama. Dengan suara, tubuhnya berguling di udara, dan nyala api yang membakar langit yang lebih mengerikan lagi meletus dari tubuhnya. Pisau yang membakar matahari, cakar darah langit yang membara. Dalam pertemuan tadi, mereka juga secara pribadi merasakan teror ekstrim dari kekuatan Yunce. Mereka tidak lagi berani melakukan reservasi. Mereka berdua menggunakan keunikan mereka, bergerak pada saat yang sama, gerakan yang menghancurkan langit. Zian, cakar berdarah yang menutupi langit, meledak ke arah Yunce pada saat yang sama dengan kekuatan yang menakutkan dan suara yang terdengar seperti hantu menangis. Menghadapi serangan khusus dari dua Tianxuan secara bersamaan, mata Yunce menjadi gelap. Sayap Phoenix di langit, api merah Yunce terbakar, dan seluruh tubuh melesat seperti meteor, dan kecepatannya sangat tinggi, cepat bahkan Fan Moyu tidak bisa menangkap lintasannya. Cakar darah Ventian Fan Moyu terkunci erat pada Yunce, bersumpah untuk mencabik-cabiknya dengan satu cakar, tapi tiba-tiba, matanya kabur, dan Yunce menghilang dari pandangannya, dan panas yang menyengat membuatnya bayangan api yang luar biasa tiba-tiba muncul di depannya, dan pedang berat yang terbakar api menghantam cakar berdarah yang telah menuangkan seluruh energinya ke dalamnya. Boom! Cakar darah langit terbakar meledak dengan keras, dan api langit terbakar yang ganas terbang ke segala arah, meratakan puluhan kaki ke tanah. Di bawah semburan api darah yang mengamuk ini, sesar naga menembus seperti patahan bambu, pukul dada Fan Moyu. Fan Moyu menjerit, dan terjatuh seperti terkena meteor dari langit. Dengan ledakan, ia menghantam tanah dengan dalam. Tidak pernah lagi, di sana tidak ada gerakan, tapi Yunce berhenti saat ini, dengan cibiran di bibirnya, berbalik, dan pedang long terbang keluar. Phoenix rusak, cici-cici-cici gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Istana naga yang diselimuti api Phoenix sepertinya telah berubah menjadi Phoenix api. Kemanapun ia pergi, itu mengeluarkan suara keras dari ruang yang terbelah dan nyala api yang membakar ke langit. Fan Duancang menyaksikan tak berdaya saat nyala api Phoenix datang ke arahnya. Dia memutar pedangnya dan menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat ujungnya menyentuh sesar naga, dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh sebuah menara. Pegunungan sangat tinggi sehingga kamu bahkan tidak bisa mencapai puncaknya. Pedang Ventian terkoyak di tengah suara retakan yang menusuk telinga, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pengebirian Longfall tidak berkurang sama sekali, dan melewati tubuh Fan Duancang seperti tahu. Fan Duancang mengerang, matanya melotot, dan pedang langit terbakar yang patah jatuh dari tangannya. Dia melebarkan matanya dan menundukkan kepalanya sedikit demi sedikit. Di dadanya, dia melihat ada lubang transparan yang lebih besar dari miliknya. Melalui lubang ini, dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di belakangnya. Erangan putus asa keluar dari mulut Fan Duancang kesakitan. Matanya kembali melebar, dan akhirnya kehilangan kilaunya. Tubuhnya jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan bunyi letupan. Begitu Yunce mengulurkan tangannya, sesar naga berhenti di udara, lalu terbang kembali dengan raungan, dan dengan raungan naga yang keras, ia mendarat dengan mantap di tangan Yunce. Dua lampu merah aneh menyala di ujung pedang. Di masa lalu, ketika Yunce ingin mengambil kembali pedang berat itu, dia hanya menyedotnya kembali dengan energinya yang dalam. Dengan beratnya patahan naga, menyedotnya kembali secara paksa pasti akan memerlukan konsumsi dalam jumlah besar, dan mungkin juga dihadang oleh lawan, tapi kali ini berbeda. Pada saat itu, Long Ke telah membangkitkan jiwa pedang aslinya, dan spiritualitasnya, meskipun tidak tinggi, pasti tidak rendah. Selain itu, Yunce membawa jiwa Dewa Naga, dan jiwa pedangnya sepenuhnya diserahkan kepada Yunce, dan sepenuhnya diserahkan kepada Yunce. Untuk mengambilnya kembali, yang Anda butuhkan hanyalah perintah jiwa Anda. Api Phoenix padam, dan Yunce dengan santai meletakkan Longfall di tanah. Dia melihat keempat orang yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, siapa yang akan mati selanjutnya? Jangan khawatir, jangan cemas, luangkan waktumu satu persatu, aku tidak akan pernah lari. Jika kamu tidak sabar,
aku sarankan kamu datang bersama. Gudong, gudong, gudong. Keempat orang yang masih berdiri bisa dengan jelas mendengar suara jantung mereka sendiri berdetak kencang. Ketika ketika C melirik mereka, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Dua orang yang paling lemah memiliki wajah pucat. Tetua Agung memimpin tim, dan 8 Tianxuan keluar dari sekte bersama-sama untuk membunuh seorang pemuda yang harus dibunuh dalam waktu singkat. Mereka mengira ini akan menjadi tugas yang sangat mudah, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi apa mereka harus menghadapi. Ternyata menjadi orang aneh yang menakutkan. Fan Moran berada di alam Tianxuan tingkat ke-7 dan peringkat ketiga dalam kekuatan di antara mereka, dan dia dibunuh seketika olehnya. Fan Duanchang, yang kekuatannya kedua setelah Fan Moli, dan Fan Moyu bekerja sama untuk mengepung dan membunuhnya, tetapi dia dibunuh olehnya hanya dalam 3 pertemuan. Tidak terluka parah, tidak kalah, tapi langsung terbunuh. Kekuatan mengerikan dari pedang berat itu dan kecepatan seluruh pertempuran membuat mereka ketakutan. Dengan tingkat kekuatan ini, bahkan Fan Moli, yang kekuatannya setengah langkah dari Tianxuan, pasti tidak akan mampu melakukannya. Ini hampir mendekati kekuatan Master Sekte Taisang mereka. Fan Moli, yang awalnya sangat agresif sehingga dia ingin membunuh Yun Ce, sekarang tidak berdaya dan ketakutan. Matanya tertuju pada Sesar Naga, dan merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar. Dia tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Raja." Senjata Wang Xuan, di Kekaisaran Angin Biru, senjata mendalam langit sudah menjadi eksistensi tingkat harta karun. Bahkan klan surga pembakaran yang besar hanya memiliki satu senjata mendalam langit, dan senjata mendalam langit ini biasanya di tangan Master Sekte. Sebagai tetua agung klan surga terbakar, Moli tidak pernah berani berharap terlalu banyak. Adapun artefak mendalam kerajaan, itu sama ilusinya dengan legenda dan belum pernah muncul di seluruh Kekaisaran Angin Biru. Dia telah hidup selama hampir 100 tahun dan tidak pernah melihatnya sekalipun. Bahkan senjata Ling Yuefeng dari Tianjian Villa hanyalah senjata Tianxuan bermutu tinggi. Meskipun penampilan pedang di tangan Yun Ce persis sama dengan apa yang dia lihat sebelumnya, kekuatan pedangnya jelas telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu adalah aura yang benar-benar dapat menghancurkan senjata Tianxuan, bahkan sangat menekan auranya. Yun Ce terkekeh dan berkata, "Sepertinya matamu tidak sepenuhnya buta. Ya, pedang di tanganku adalah pedang raja yang asli. Bisa mati di bawah pedang raja benar-benar merupakan berkah yang telah kamu kembangkan dalam 8 masa kehidupan." Fan Moli memandang Yun Ce dengan kaget dan ragu di dalam hatinya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri sebelumnya. Saat dia menyusulnya, meskipun dia menipunya untuk melarikan diri, dia juga menyebabkan dia terluka parah. Namun, ini hanya 2. Seiring berlalunya hari, kekuatannya secara tak terduga menunjukkan peningkatan yang mengerikan. Itu jelas cukup untuk menghancurkannya. Bahkan jika dia ingin mengalahkan Fan Moran, dibutuhkan setidaknya 10 napas dengan seluruh kekuatannya, tapi Yun Ce hanya mengambil kurang dari 1 napas. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia? Bagaimana orang aneh seperti itu bisa ada? Yun Ce tidak lagi terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang Sesar Naga, menusuk Fan Moli dalam garis lurus. Ruang di sekitarnya bergetar hebat ketika ujung pedangnya mengenai. Wajah Fan Moli menjadi gelap, dia menahan keterkejutan di dalam hatinya, dan berkata dengan pandangan ke dalam, "Anak muda yang sombong. Kamu baru saja menggunakan kekuatan Wang Jian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkanku dengan kekuatanmu? Karena kamu begitu cemas jika kamu mati, aku akan mewujudkannya." Sebelum Fan Moli bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang Yun Ce sudah berjarak 1 kaki. Meskipun masih ada 1 kaki jauhnya, badai yang mengerikan telah menyerbu menuju Fan Moli, membuat Fan Moli liru tiba-tiba terkena angin puting beliung dan bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Dia terkejut di dalam hatinya dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Dia langsung meraih pedang surga terbakar dengan kedua tangannya dan menebas lebih dari selusin naga api ungu tua di udara, menggigit wajah Yun Ce dengan keras. Bab 318. Yun Ce benar-benar menutup mata terhadap naga api yang ditebas Fan Moli. Sesar Naga langsung masuk, dan udara dengan cepat terhempas oleh kekuatan mengerikan dari pedang berat, membentuk ruang hampa dan memadamkan semua naga api yang ada, berada dekat dengannya. Warna Fan Moli tiba-tiba berubah.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Ce pada saat ini akan begitu kuat sehingga dia bisa menekan api langit terbakarnya sampai padam hanya dengan kekuatan pedangnya. Kekuatan pedang di depannya juga akhirnya membuatnya mengerti mengapa Fan Moli Baikran dan Fan Duanchang terbunuh oleh pedang Yun Ce, dan tidak ada kemungkinan cedera serius. Wajahnya berubah, dan dia tidak lagi punya waktu untuk menyerang secara langsung, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membangun penghalang api di depannya. Ledakan, penghalang api hancur seketika, tapi mampu memblokir serangan Yun Ce. Fan Moli menjerit dan terbang mundur, isi perutnya bergetar. Yun Ce tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dengan gelombang patahan naga, 3 burung phoenix meraung disertai dengan auman naga dan burung phoenix. Di pupil Fan Moli yang membesar, mereka semua membombardir tubuhnya saat dia terbang terbalik turun. Boom boom boom, 3 bola api phoenix meledak di dada Fan Moli, meninggalkan 3 lubang darah seukuran telapak tangan di dadanya, darah mengalir ke bawah, dan beberapa organ dalam terlihat. Fan Moli menutupi lukanya dan mundur lebih dari selusin langkah. Wajahnya terkadang pucat dan terkadang merah. Dia berpikir bahwa kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Yun Ce sebelumnya mungkin cukup untuk menekannya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa menekannya seperti ini. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia telah terluka parah, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak ada bekas darah di wajah 3 anggota klan surga terbakar lainnya. Tetua agung klan surga terbakar mereka, yang begitu kuat sehingga semua orang memandang mereka, terluka parah saat mereka bertemu satu sama lain. Fan Moli memuntahkan seteguk darah dengan paksa, wajahnya dipenuhi keganasan. Kemarahan, ketakutan, keterkejutan, dan rasa malunya semuanya berubah menjadi kebencian yang menusuk tulang dan pikiran membunuh pada saat ini. Yun Ce, kamu memaksa aku melakukan ini, lihat aku mencabik-cabikmu, menjadi berkeping-keping. Puff, dengan raungan yang hampir gila, Fan Moli membuka mulutnya lebar-lebar lagi dan mengeluarkan seteguk besar kabut darah. Tapi kali ini, yang dia semburkan bukan lagi darah, tapi esensi darahnya. Fan Moli melambaikan pedang langit terbakar di tangannya, membiarkan semua darah dan esensi menyembur ke bilahnya. Dengan raungan yang keras, tubuhnya tiba-tiba meletus menjadi pilar api ungu setinggi puluhan kaki, dan aura tumpul dan panas langsung menyelimuti ruang sekitar 100 kaki. Ketiga orang dari klan surga terbakar semuanya melebarkan mata mereka dan seluruh tubuh mereka menjadi kaku, karena Fan Moli tidak segan-segan mengorbankan sejumlah besar esensi darah dan darah untuk mengaktifkan keterampilan terlarang klan surga terbakar, naga langit terbakar. Jika dia tidak ditekan hingga dia tidak bisa melihat harapan sama sekali, dia tidak akan pernah membuat pilihan seperti itu. Hampir tidak mungkin untuk pulih dari kerusakan esensi dan darah, dan setelah itu, kekuatan mendalam Fan Moli pasti akan anjlok. Dia mungkin setengah langkah dari alam mendalam kerajaan dan kembali ke alam mendalam langit tingkat 10, dan mungkin tidak ada jalan kembali dalam kehidupan ini, adalah mungkin untuk mencapai setengah langkah ke Wang Xuan. Sekarang mereka hanya bisa berdoa agar pukulan putus asa Fan Moli, yang membebani hidup dan masa depannya, dapat membunuh Yun Ce sepenuhnya. Mati, wajah Fan Moli garang dan menakutkan, ditambah dengan dadanya yang berdarah, dia tampak seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari lautan darah di neraka. Dia berteriak, cakarnya tiba-tiba terlepas, dan naga api ungu setebal 1 kaki terbang keluar dan terbang langsung menuju Yun Ce. Ini bukan pertama kalinya Yun Ce menghadapi naga langit terbakar. Di pertandingan ranking, melawan Fan Juebi, dia juga marah dan tidak segan-segan mengorbankan esensi dan darahnya sendiri untuk menggunakan jurus ini. Namun jurus ini lepas dari tangan Fan Moli, bagaimana bisa sama dengan milik Fan Juebi? Meskipun dia mengambil langkah Fan Juebi saat itu, langkah yang dia ambil sedikit berbahaya. Tapi sekarang, menghadapi naga api Ventian yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, Yun Ce bahkan tidak bergerak untuk menghindarinya. Dengan ekspresi tenang, dia hanya melihat naga api ungu besar mendekat dengan dingin. Tepat ketika naga api itu berjarak kurang dari setengah kaki darinya, sesar naga miliknya tiba-tiba meledak, mengenai naga api secara langsung. Bulan jatuh dan bintang tenggelam. Tindakan Yun Ce membuat Fan Moli sangat gembira. Dia hampir bisa melihat Yun Ce sepenuhnya dilalap api langit yang menyala-nyala yang meledak di detik berikutnya. Namun, pedang Yun Ce, isinya tidak hanya dampak yang luar biasa, tetapi juga kendali yang tak tertandingi atas energi api. Saat sesar naga menghantam naga langit terbakar,
naga langit terbakar tidak meledak. Sebaliknya, ia meledak dengan suara tumpul. Selama kebisingan, dia tiba-tiba berubah arah dan terbang menuju dua tetua klan surga terbakar yang berada di sisi kanan Yunce. Cahaya ungu menyala memantulkan wajah putus asa kedua orang tersebut. Ledakan, naga langit yang terbakar meledak dengan keras, dan lidah api melonjak ke langit, melompat ratusan kaki jauhnya, dengan cepat menguapkan awan yang tersisa di langit, dan daratan di sekitarnya yang ratusan kaki berubah menjadi lautan api ungu, segala sesuatu di dalamnya terbakar tanpa ampun, dan bahkan tanah perlahan-lahan tenggelam selama pembakaran. Ini adalah pukulan tabu yang melebihi batas Fan Moli dan mencabut kehidupan dan potensinya secara berlebihan. Itu sangat menakutkan sehingga bahkan orang kuat di alam Tianxuan akhir akan terbunuh seketika jika dipukul dari depan. Belum lagi dua alam Tianxuan, para tetua klan surga terbakar yang berada di tahap awal alam ditelan oleh lautan api ungu bahkan sebelum mereka sempat berteriak, dan kemudian berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Pukulan yang memakan biaya besar ini tidak merusak sehelai rambut pun Yunce, malah menewaskan dua teman sekelasnya. Fan Moli merasa seolah-olah ada bom yang meledak di kepalanya, dan tubuhnya sedingin es, dia berada di gua es. Yunce menghindar dan bergegas ke arahnya, tapi dia tidak menunjukkan reaksi, seolah semangatnya telah benar-benar runtuh. Sesar naga menghantam dada Fan Moli dengan keras, dengan suara yang keras, kekuatan tirani mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, menghancurkan organ dalam dan meridiannya menjadi beberapa bagian. Fan Moli meludahkan, wow, seteguk darah jatuh ke tanah puluhan kaki jauhnya, dan dia tidak bisa lagi berdiri. Yunce berjalan tanpa tergesa-gesa dan menatap sesepuh agung klan surga terbakar yang pada awalnya hanya bisa dia hormati. Seluruh tubuh Fan Moli mengejang kesakitan, matanya melebar, menatap Yunce, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ekspresi keputusasaan yang kuat melintas di matanya yang mulai kehilangan fokus. Fan Lao Gou, sudah kubilang padamu suatu hari nanti aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Yunce berkata dengan dingin, jika orang lain tidak mengambil tindakan. Aku hampir mati di tanganmu 2 kali. Hidupku 1.000.000 kali lebih berharga daripada nyawa anjingmu. Terlalu murah bagimu untuk membayarnya dengan 1 nyawa. Begitu, suara Yunce jatuh. Sesar naga tiba-tiba jatuh dan menembus tenggorokan Fan Moli. Seluruh tubuh Moli menegang, dan tonjolannya menonjol, matanya memancarkan tanda keputusasaan terakhir, lalu tubuhnya berhenti, dan tidak ada suara lagi, dan dia menolak untuk menutup matanya. Dragon Vault menariknya keluar, tapi tidak ada darah di pedangnya. Melihat tubuh Fan Moli, sesuatu yang aneh terus muncul di mata Yunce. Di Kekaisaran Angin Biru, alam mendalam bumi dapat disebut Grandmaster. Alam mendalam langit terkenal di seluruh dunia, dan hampir setiap ahli langit mendalam telah jatuh, akan menyebabkan berbagai tingkat keributan di alam misterius Kekaisaran Angin Biru. Dan hari ini, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia menghancurkan 6 ahli Tianxuan yang kuat dengan sesar naga di tangannya. Di antara mereka, ada 2 Tianxuan tahap akhir dan 1 Wangsuan setengah langkah. Selama pertarungan peringkat, kelas seperti itu masih merupakan eksistensi transenden yang berada di luar jangkauannya. Tetapi hanya 2 tahun telah berlalu, dan bahkan mereka yang berada di alam Tianxuan, bahkan Wangsuan setengah langkah, dengan mudah dibunuh olehnya. Dalam kurun waktu sesingkat itu, kekuatannya telah berpindah dari level generasi muda ke level puncak sebenarnya dari Kerajaan Angin Biru. Changlong kuno memberitahunya bahwa setelah menggabungkan sumsum Dewa Naga dan jiwa Dewa Naga, kekuatannya telah disublimasikan. Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi baru kemudian dia memahami tingkat sublimasinya. Faktanya, dia bahkan belum pernah menggunakan Suangang atau Dragon Soul Domain. Berbalik, matanya tertuju pada orang terakhir, dan tetua klan surga terbakar telah pingsan di tanah di beberapa titik. Ketika mata Yunce tertuju padanya, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menjerit aneh, berguling dan merangkak menjauh, seperti anjing yang ketakutan. Saat melarikan diri, dia bahkan lupa cara menggunakan Suandu Void. Para tetua klan Ventian telah dimanjakan dan dipuja oleh orang lain sepanjang hidup mereka, jadi wajar saja kebanyakan dari mereka takut mati. Yunce tersenyum mengejek, mengayunkan tubuhnya, dan mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang terus-menerus. Setelah selusin napas, dia menyusul di belakang pria itu. Dengan ledakan pedang, tanah di bawah tiba-tiba terbalik, menjatuhkannya ke tanah. Pria itu meraung putus asa, tapi segera, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak terluka. Dia berbalik dan merosot ke tanah,
seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat ke arah Yun Che, yang memegang sesar naga di tangannya. Otot-otot di wajahnya bengkak karena ketakutan. Dia menggigil, muda, Sia muda, ampuni hidupku. Sia muda dan aku, tidak ada keluhan, tidak ada dendam. Aku hanya mengikuti perintah. Sia muda, tolong tunjukkan tangan muliamu dan ampuni hidupku. Aku pasti akan berterima kasih. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Pahlawan muda, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Hehe, Yun Che meletakkan dagunya di tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Mengapa kamu begitu takut? Bagaimana jika kamu mengompol? Tidak sedap dipandang. Siapa namamu? Melihat bahwa Yun Che, yang sebelumnya galak dengan pedang dan pedang, tidak segera mengambil tindakan dan mulai mengobrol dengannya, secercah harapan muncul di hatinya dan dia berkata dengan panik, Aku sedang membakar Duan Hai, adalah penguasa pavilion Dian klan Ventian. Oh, Fen Duan Hai, nama ini benar-benar mendominasi, tapi sayang sekali dia memiliki sifat yang kejam. Ekspresi Yun Che dia menjadi suram. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku bahkan tidak akan menyakitimu, dan aku akan membiarkanmu kembali ke klan Ventian dengan selamat. Wajah Fen Duanhai menunjukkan ekspresi ekstasi, dan dia hampir tidak berani. Percayalah pada telingamu. Setelah kamu kembali, beritahu pemimpin sektemu Fen Duanhun bahwa hidupmu adalah wajah dan ruangan terakhir yang kutinggalkan untuk sekte Ventian. Fen Juebi memang mati karena aku, tapi dia dan Fen Jue Cheng lah yang ingin membunuhnya. Aku adalah yang pertama. Apa yang terjadi dengan Fen Jue Cheng adalah kesalahanmu sendiri. 7 dari kalian yang keluar kali ini meninggal, termasuk tetua agungmu, yang juga memburuku terlebih dahulu, dan mereka semua mati secara tidak adil. Jika kalian klan Ventian menyerah di sini, kamu tidak akan jika Anda datang mengganggu saya lagi. Saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan saya tidak akan pernah membuat masalah dengan klan surga pembakaran Anda lagi. Dan jika Anda berani memprovokasi saya lagi, saya tidak keberatan membiarkan seluruh pembakaran klan surga dihancurkan olehku. Batu loncatan. Beraninya Fen Duanhai menolak untuk setuju. Dia mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Ya, saya berjanji untuk memberitahu Master Sekte apa yang Anda katakan. Saya berjanji tidak ketinggalan sepatah kata pun. Terima kasih karena tidak membunuhku, pahlawan muda. Petik 2. Aku tidak takut dengan klan surga pembakaranmu, dan aku tidak keberatan menjadi musuh bebuyutan surga pembakaranmu klan sama sekali. Hanya saja aku punya terlalu banyak masalah sepele akhir-akhir ini, dan aku tidak mau lagi membuang-buang energi untuk menangani beberapa lalat yang tidak penting. Saya harap ketua sekte Anda dan dewan tetua semuanya adalah orang-orang pintar. Keluar. Fen Duanhai tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia merangkak dengan tergesa-gesa. Dia bangkit, bergegas pergi dengan kehidupan yang hampir dia dapatkan kembali, dan segera menghilang dari pandangan Yun Che. Bersambung.